Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 210930810067. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah meteorologi penelitian. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita akan masuk ke materi metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk pengumpulan dan menganalisis informasi. Ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur secara objektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Kemudian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Berikut adalah perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pendekatan metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan objektif dalam pengumpulan dan analisis data. Metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan subjektif dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang kedua, jenis data. Metode penelitian kuantitatif pengumpulan data dalam bentuk angka dan statistik yang dapat diukur secara kuantitatif. Bias dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data adalah masalah umum dalam penelitian. Namun peneliti dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi bias tersebut. Berikut adalah beberapa cara dapat dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, desain penelitian yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan desain penelitian yang kuat seperti randomisasi dalam pengumpulan data, penggunaan kelompok kontrol, dan pemilihan sampel yang representatif. Yang kedua, pengumpulan data yang teliti. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan instruksi yang jelas kepada responden, menggunakan alat pengumpulan data yang valid dan reliable, dan meminimalkan pengaruh penelitian pada proses pengumpulan data. Yang ketiga, penggunaan metode analisis yang tepat. Hal ini dapat melibatkan penggunaan metode statistik yang valid dan menghindari interpretasi yang tendensius. Yang keempat, validasi dan verifikasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa konsistensi data, melakukan analisis sensitivitas, dan mengulangi analisis dengan metode yang berbeda. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan peer review. Kolaborasi dan peer review dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin terjadi dalam penelitian. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan semua kesadaran diri dapat membantu penelitian mengenali dan mengatasi bias dalam proses penelitian. Penggunaan survei dalam penelitian memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan penggunaan survei dalam penelitian. Kelebihan penggunaan survei dalam penelitian. Yang pertama, efisiensi dan skalabilitas. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, anonimitasi dan kepercayaan. Yang keempat, representasi sampel. Kemudian kelemahan penggunaan survei dalam penelitian. Yang pertama yaitu bias responden. Yang kedua, terbatasnya informasi. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur variabel yang kompleks. Yang ketiga, respon rate yang rendah. Yang kelima, ketergantungan pada kemampuan literasi dan komputer. Mungkin itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.